Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Rezeki, kelas PAI 5J, NIM 2011-81616, MK Fikih Kontemporer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kartu kredit. Di zaman serba canggih ini, memiliki kartu kredit lumayanlah sulit untuk dihindari, apalagi kita tinggal di negara maju, di mana semua kebutuhan belanja sehari-hari lebih mudah membayar menggunakan kartu kredit daripada tunai. Tetapi sebagai muslim, kita diharamkan bermuamalah dengan cara riba. Kartu kredit ini tidak bisa dilepaskan dari hal-hal riba, sebab bagaimanapun namanya perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit itu ingin menghasilkan untung. Jadi bagaimana hukum kartu kredit ini? Pertama, prinsip berbelanja dengan menggunakan kartu kredit. Yang pertama sekali, sebelum kita akan bicara tentang hukum berbelanja dengan kartu kredit dalam ajaran Islam, kita harus tahu prinsip dasarnya. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Satu, belanja dengan berhutang. Kalau kita telah secara mendalam, pada dasarnya saat kita berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, kita melakukan jual beli dengan cara hutang. Maksudnya kita membayar belanjaan kita. Kita tidak membayar belanjaan kita, pihak ketigalah yang membayar. Kita tidak membayar belanjaan kita, pihak ketigalah yang membayar belanjaan kita. Pihak ketiga di sini adalah perusahaan yang menerbitkan kartu kredit. Tentu cara berbelanja saat ini sangat berbeda dengan kita lakukan sehari-hari di pasar tradisional. Dalam syariat Islam, khususnya fikih muamalah, hukum belanja atau melakukan jual beli dengan cara hutang memang diperbolehkan dan tidak dilarang. Dua, berhutang kepada pihak ketiga. Hutang ini bukan kepada penjual pemilik barang, tetapi kita berhutang kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan. Jadi bagaimana hukum kartu kredit? Ketika kita menggeserkan kartu kredit saat berbelanja, yang sebenarnya terjadi adalah kita meminjam uang pada pihak ketiga untuk membayarkan belanjaan tersebut. Ya, penjual barang sendiri pun sebenarnya tidak pernah memberikan piutang kepada kita, sebab secara langsung pihak ketiga yang akan langsung membayarkan belanjaan secara tunai. Dalam pandangan syariat Islam, hukum pinjam meminjam uang pada dasarnya dibenarkan dan diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat. Bunga kompensasi. 3. Bunga kompensasi dari pinjaman uang. Yang jadi masalah dari pembayaran menggunakan jasa pihak ketiga ini adalah kompensasi bunga atau hutang uang. Meski ada ragam ketentuan yang berada antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, namun secara prinsip bahwa setiap hutang itu ada kompensasinya, yaitu berupa bunga pinjaman. Asal tahu saja, bunga kartu kredit merupakan bunga tertinggi di dunia, yaitu 2% sampai 3% per bulan. Maka bunga kartu kredit per tahun maka bisa 30 sampai 40% per tahun. Dari sudut pandang hukum syariat, bunga uang pinjam itu haram, baik sedikit maupun besar. Yang menjadikan belanja menggunakan kartu kredit ini adalah halal atau haram adalah ilat adanya bunga pinjaman. Bila hutang pada pihak ketiga itu mengharuskan adanya bunga, jelas itu hukumnya haram. Sedangkan bila tidak memakai bunga, maka sesungguhnya ilat keharamannya pun menjadi halal. Yang jadi sebuah pertanyaan yaitu, mana ada perusahaan penerbit kartu kredit yang memberikan pinjaman berjuta-juta tetapi tidak menarik bunga sedikit pun. 4. Jebakan untuk berhutang. Pada dasarnya ketika kita berhutang sudah melunasi hutang itu, maka setelah selesai urusan kita dengan pihak yang memberi hutang. Tetapi yang jadi prinsip dasar dari bisnis ini adalah bagaimana agar klien ketagihan terus-menerus untuk berhutang. B. Hukum berbelanja dengan kartu kredit. Berbelanja menggunakan kartu kredit bisa saja hukumnya haram,
itu bisa terjadi jika harus bayar bunga, tetapi kalau bisa terhindar dari bunga maka ilat keharamannya tidak ada dan hukumnya yaitu halal. 1. Hukumnya haram. Namun karena yang terjadi pada umumnya pada sehari-hari kita masyarakat menggunakan kartu kredit selalu terkena bunga, maka kita sebut saja bahwa hukum penggunaan kartu kredit ini asalnya adalah haram. Alasannya karena hampir semua kasus yang terjadi, ternyata hampir setiap pengguna kartu kredit pasti akan terkena bunga, sebab pada umumnya mereka tergiur untuk berhutang dan tidak berusaha untuk melunasi segera sehingga lewat jatuh tempo. 2. Hukumnya halal. Tapi jika kartu kredit digunakan lebih hati-hati ketika sudah jatuh tempo atau waktu pembayaran tagihan melunasi 100% semua hutangnya, maka perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit tidak akan memberikan bunga apapun. Syaratnya pembayaran dilunasi 100% segera setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal penagihan. Adanya istilah tanggal tagihan dan jatuh tempo. Tanggal tagihan adalah tanggal tagihan 1 bulan terakhir dicetak dan dikirim kepada kita, dan tanggal jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran tagihan kartu kredit. Tanggal tagihan dan tanggal jatuh tempo biasanya memiliki batas waktu 10-20 hari. Usahakan jangan sampai ada hutang yang mengendap melewati jatuh tempo, sebab kelalaian ini melahirkan hutang berbunga dan juga membuat dosa, yaitu riba nasiah. Maka agar kita tidak terbawa dengan transaksi ribawi yang merupakan dosa besar, kalau tetap harus pakai kartu kredit dalam berbelanja, maka bayarkan semua hutang tanpa terkecuali. Setiap datang tagihan, usahakan jangan sampai ada hutang yang mengendap melewati tanggal jatuh tempo. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.